Ini saya tidak membahas masalah 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, karena itu sudah lalu sering saya bahas. Dan terus mau apa lagi, karena memang itu sudah diajarkan kepada murid-murid di sekolah. Semua sudah meyakini itu, bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Ya mau bagaimana lagi, karena yang diajarkan seperti itu, yang diyakini oleh teman-teman di sekolah juga seperti itu. Karena saya pernah mencoba menanya-nanya juga, memang Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kenapa sampai timbul narasi Indonesia dijajah Belanda? Itu harusnya para sejarawan kita itu dulu akan menyusun, karena itu kan mau diajarkan di sekolah. Harusnya dipelajari dulu, dilihat dulu secara detail, secara komprehensif, dari mana Belanda mulai masuk, kemudian sampai tahun berapa Belanda berakhir. Itu harusnya. Tetapi kalau sudah terlanjur seperti itu, karena memang mungkin awalnya Presiden Soekarno itu pernah mengucapkan dalam sebuah narasi pidatonya bahwa Indonesia itu dijajah Belanda selama 350 tahun, ya kan, itu namanya juga seorang orator ya. Presiden Soekarno itu seorang orator, seorang sastrawan, seorang seniman. Wajar kalau dia menyampaikan sesuatu dalam dimensi yang begitu luas, karena itu untuk memperkuat atau mempertajam sisi pidatonya. Tetapi harusnya sejarawan tuh melihat, jangan main ambil aja, terus diajarkan di sekolah. Ini yang membuat kita gamang terhadap sejarah, padahal sejarah itu sangat penting sekali bagi perkembangan kehidupan suatu bangsa. Yang dimaksud Indonesia itu apa sih? Apakah dari semua wilayah seperti sekarang ini, dari Sabang sampai Merauke? Kalau misalnya itu yang dijadikan patokan, yang dijajah Belanda 350 tahun itu, Aceh sendiri ditaklukkan itu 1912 malah. Bali 1908 itu Bali. Jadi cuman berapa, 30, nggak nyampe 30 tahun ya, ke 42 ya. Karena yang 3 tahun itu kan kita merebut kemerdekaannya bukan dari Belanda tetapi dari Jepang. Anak-anak sekolah juga tidak jarang memahami itu. Kita sibuk berperang melawan Belanda, merebut kemerdekaan gitu ya. Padahal sebuah gerakan merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda itu selama menjajah Indonesia itu hanya terjadi sekali, pada tanggal 9 Juli 1888, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Geger Cilegon ini. Di sini saya tulis di buku ini. Cuman sekali itu sebetulnya. Kalau perang sering, kalau perang melawan Belanda itu sering. Saya juga nggak usah membahas itu lah. Semua mungkin teman-teman sudah tahu ya. Banyak sekali peperangan melawan Belanda. Tetapi narasi bahwa merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda oleh bangsa Indonesia itu hanya terjadi sekali pada tanggal 9 Juli. Ini saya tulis di dalam buku ini 1888, atau yang dikenal dengan Geger Cilegon itu. Kenapa? Karena memang itu jelas ada data-data sejarahnya yang menceritakan tentang itu, bahwa para kiai berkumpul, kemudian mereka merundingkan sesuatu, akan merebut kemerdekaan, mengambil kembali Banten, dan mendirikan pemerintahan di Banten sebagai pengganti dari Kesultanan Banten. Itu jadi jelas arahnya gitu. Kalau perang-perang yang lainnya kan kita hanya mendengar saja gitu, merebut kemerdekaan gitu ya. Tetapi secara data setelah saya telusuri gitu, ya hanya terjadi sekali ini gitu. Makanya di sini buku ini selain mencakup masalah itu tentang pentingnya sejarah, karena kita juga tidak diajarkan betapa pentingnya sejarah itu. Dan sejarah itu tidak penting jika hanya dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah. Kenapa? Karena sejarah itu landasan maju mundurnya sebuah bangsa itu dari sejarah. Dan selama ini kita hanya diperkenalkan sejarah itu penting, tapi pentingnya di mana, pentingnya seperti apa, sepenting apakah, nih baru akan kita bahas di sini. Tidak pernah ada yang membahas seperti itu. Itu teman-teman. Kembali lagi, kita 350 tahun ya. Itu kan sesuatu yang ditanamkan di dalam pikiran anak-anak SD, anak sekolah, dan anak sekolah itu lama-kelamaan menjadi dewasa. Setelah dewasa ya pemikirannya seperti itu.
Kalaupun nanti akan mengetahui misalnya Aceh aja baru ditaklukkan 1912, kemudian Bali sendiri itu baru ditaklukkan pada 1908, baru bisa dikuasai. Mungkin pernah dengar Nias. Nias itu ditaklukkan pada 1914. Berarti hanya berapa tahun ke 1942. Karena setelah 42 itu Jepang sebetulnya yang merebut kemerdekaan dari Belanda. Sebetulnya itu. Tetapi memang kita karena sudah diajarkan di sekolah, ya apa boleh buat lah, kita terima aja seperti itu. Tetapi itu kan tidak mempunyai apa ya, saya juga nggak tahu maksudnya awalnya itu kenapa harus sejarah ini tidak diceritakan apa adanya gitu ya, ditanamkan di dalam sekolah bahwa Jepang lah yang merebut dari Belanda, kemudian Belanda kalah perang oleh Asia Timur Raya, itu perang di Asia Timur kalah gitu oleh Amerika gitu, maksudnya di bom atom ya, Nagasaki dan Hiroshima, mereka pulang tanpa menyerah tanpa syarat gitu. Nah dari situlah baru Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi Nias itu suatu bangsa petarung. Nah, mungkin menggambarkan Nias ini kita baru bisa akan melihat siapa sebenarnya diri kita. Benarkah kita gampang dijajah? Nah Nias itu menjadi pusat tujuan dari para pedagang VOC lah katakan begitu ya, karena di situ banyak tanaman-tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan ya. Belanda itu butuh waktu puluhan tahun, harus membayar harga mahal untuk menaklukkan Nias. Berulang kali Belanda mengirimkan pasukannya dalam jumlah yang sangat besar ke Nias waktu itu untuk menjajah, maksudnya ini untuk menjajah Nias ya. Tapi mereka di sana harus menanggung malu gitu. Pasukan-pasukan itu beberapa kali secara beruntun dikalahkan oleh orang-orang Nias karena mereka itu suku petarung gitu. Makanya membawanya tombak gitu. Nias itu orang Nias sampai sekarang tradisinya masih seperti itu. Jadi Belanda sendiri juga tidak berdaya. Dan ya memang akhirnya 1840 itu mulai masuk ya. Tetapi itu juga hanya di Gunung Sitoli. Tidak dari 1693 gitu sampai 1756 ini mereka sering mengerahkan pasukannya. Belanda itu tidak berdaya. Jadi kita itu bangsa yang hebat, bangsa yang betul-betul kuat. Jadi kalau dijajah 350 tahun ya ngitungnya dari mana nih? Bali 1908, Nias itu baru pada tahun 1914 baru bisa dijajah. Itu pun nggak lama, 42 Belanda dikalahkan oleh Jepang, begitu teman-teman. Nah, cuman dalam kesempatan ini saya yang ingin membahas ini bukan masalah itu sebetulnya, cuman saya udah terlanjur ngomong ya. Yang ingin kita bahas nih dalam kesempatan ini adalah sejarah adalah sesuatu yang terulang, dua peristiwa yang terulang. Oleh karenanya pentingnya kita memahami sejarah itu. Kalau kita mengetahui sejarah, kita menjadi bangsa yang tenang. Kenapa tenang? Karena peristiwa yang sekarang ini itu bukan peristiwa yang baru terjadi. Di zaman dulu juga pernah terjadi gitu. Misalnya yang umum aja ya, apa ya, peristiwa ini saya sekilas dulu ya. Demo di Monas misalnya, itu bukan baru sekarang-sekarang, itu di Jawa di zamannya Khulafaur Rasyidin juga pernah terjadi. Tapi sebelum kita ke sana lebih detail lagi, saya ingin mengupas dulu ya kesamaan-kesamaan seperti apakah gitu ya. Terus pentingnya kenapa ada 5 tahun pemilihan presiden, kemudian masa jabatan presiden sampai 10 tahun. Itu bukan sesuatu yang kebetulan kalau kita ungkap peristiwa sejarahnya. Karena memang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memang sudah direncanakan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi apa yang terjadi itu bukan kebetulan. Misal
perebutan kekuasaan di Banten dari kerajaan Pajajaran oleh pasukannya gabungan antara antara Demak dan Cirebon. Ya, saya langsung dikuasai saja 1525 itu dikuasai, kemudian hanya dalam kurun waktu 27 tahun kurang lebih tuh Maulana Hasanuddin sebagai adipati, ya, belum jadi raja, belum jadi penguasa, dan bukan sultan. Kalau Hasanuddin bukan sultan. Maulana Hasanuddin itu seorang raja. Itu pun dimulai dari tahun 1552. Setelah dianggap dia mampu membangun perekonomian di Banten demikian progresifnya, jadi Banten dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional, barulah Banten melepaskan diri dari Demak. Kalau dari Cirebon kan memang karena ayahnya Maulana Syarif Hidayatullah. Jadi mulai dari situ dipimpin oleh Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kemudian sampai pada tahun 1570 beliau wafat, meninggal, dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ini berkuasa selama 10 tahun atau 1570 sampai 1580. 10 tahun itu sama dengan masa jabatan 2 periode presiden. Apa yang dilakukan oleh Maulana Yusuf ini? Mengadakan perluasan ekspansi daerah gitu ke Pajajaran semuanya, bahkan Pajajarannya sendiri akhirnya direbut dan dikuasai, sehingga Pajajaran itu di akhir masa jabatannya sebelum wafat, Maulana sudah menguasai kerajaan Pajajaran sampai ke Bogor, pusat pemerintahannya di sana. Ada kesamaannya apa? Nah, dengan zamannya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu khalifah pengganti. Kadang-kadang kita juga ribut masalah khalifah. Khalifah itu apa gitu? Yang dimaksud khalifah itu pengganti. Cuma kalau dari Rasulullah itu kan semua jabatan, semua kekuatan dipegang oleh seorang Rasul Nabi. Itu baik itu kepala pemerintahan, kepala negara, kepala keseluruhan lah, dipegang oleh beliau. Tetapi di zaman Khulafaur Rasyidin itu sudah dibagi-bagi. Ada juga semacam perdana menterinya. Itu waktu pertama kali wafat. Ini saya coba sebelum kita ke situ, kita ke ini dulu, ke era yang kedua. Kan yang pertama itu setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu cuma 2 tahun, nggak lama, karena beliau wafat ya, dari 632 sampai 634. Nah, kemudian ditunjuklah Umar bin Khattab. Nah, ini kesamaan di sini nih. Bukan kebetulan Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah pada masa itu selama 10 tahun, sama dengan Maulana Yusuf di Banten. Nanti kita perdalam lagi ya. Ini kita sekilas dulu. 10 tahun dari tahun 634 sampai 644. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sama seperti yang dilakukan oleh Maulana Yusuf di Banten. Dalam masa kekuasaannya memperluas wilayahnya sampai ke Mesir, sampai ke bahkan sampai ke Palestina sana. Itu ada satu kesamaan yang bisa kita ambil dari situ. Kemudian
Nah, apakah ini dasarnya gitu, bahwa pemilihan presiden itu selama dulu kan tidak ada batas, waktu zaman Orde Baru itu kan tidak ada batas, zaman Orde Lama tidak ada batas, begitu sekarang ini dibatasi 2 periode 10 tahun gitu. Tentu saja bukan kebetulan, karena memang sudah ada contohnya. Maulana Yusuf 10 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun masa jabatan 2 kali. Nah, terus ada buku ini ya. Kita lihat di Banten ya dulu. Banten ini paling susah diatur waktu zaman penjajahan. Residen Banten itu kan pertamanya itu pertama kali diangkat itu J. De Bruin, pertama kali residen Banten, itu juga menjabat cuma 1 tahun, 1817 sampai 1819. Yang kedua juga 1818 sampai Van Witt namanya, residen Bantennya. Jadi selama 5 kali pergantian, 5 ya. Nah, tadi kan 5 masa jabatan, ini 5 kali pergantian residen di Banten pada masa pemerintahan Belanda itu waktunya hanya setahun. Hanya ada yang terakhir aja yang ada 2 yang lebih dari tahun ini, ada yang 2 tahun, 1821 1822 ya, setahun juga sama. P. Van de Poel itu juga. Nah, begitu selanjutnya itu barulah residen Banten itu memiliki jabatan 5 tahun ya, Abraham de Maturda, namanya Abraham. Mungkin setelah Abraham kan sama Ibrahim, tapi bahasa orang-orang itu nyebutnya Abraham. Abraham itu sama dengan Ibrahim kalau di orang-orang Arabnya. Nama, masalah nama ya, bukan masalah kenabiannya. Nah, setelah Abraham ini didudukan di Banten menjadi residen Banten, barulah dia mampu menjabat sampai 5 tahun. 5 tahun, 1 tahun, 5 tahun. Ini kan satu pertanda yang tidak boleh diabaikan, bahwa 5 itu penting, dan 2 kali masa jabatan. Itu satu. Kemudian dalam buku ini teman-teman saya sering ditanya, apa sih kenapa GGR Cilegon itu harus diangkat, apa pentingnya itu kan. Memang saya sendiri waktu itu belum sempat menjawabnya, kenapa saya tidak ada yang membiayai saya melakukan penelitian sendiri ke sana kemari, buang-buang waktu. Orang lain menganggapnya tidak ada yang memuji, apalagi memuji. Kalau yang ngegeguyu sih wah kayak yang memuji, tapi saya lakukan terus bertahun-tahun itu. Saya juga belum ada pertanyaan kenapa harus begitu, saya belum bisa jawab. Nah, setelah menulis buku ini barulah saya ada jawaban gitu. Ternyata ada kesamaan peristiwa sejarah yang sudah tadi kita ungkap ya, bahwa peristiwa sejarah itu ternyata sesuatu yang memang terulang dan bukan satu faktor kesengajaan. Antara Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail ada sebuah suri tauladan yang terdapat dalam peristiwa ini. Karena peristiwa GGR Cilegon ini sebagaimana saya ulas tadi di awal, bahwa suatu gerakan revolusi bangsa Indonesia pertama dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda, dan cuma sekali itu. Dan inilah keberanian para kiai di Banten, mereka berani melawan pemerintahan yang waktu itu sedang kuat-kuatnya. 1888 itu pemerintahan Hindia Belanda sedang kuat-kuatnya berkuasa, tetapi para kiai di Banten ini mereka justru mengadakan pemberontakan, merebut kemerdekaan, dan sudah direncanakan dengan rapih. Bahkan sudah sampai penentuan siapa kelak kalau perjuangan ini menang yang akan diangkat menjadi penguasa atau rajanya di Banten, pengganti Kesultanan Banten siapa? Haji Tubagus Ismail. Sudah disepakati. Dan waktu dalam pelaksanaan proses penyerangannya itu harus ada seorang panglima.
panglima perang yang memimpin peperangan di hari hanya itu. Siapa yang ditunjuk? Kiai Haji Wasid ditunjuk sebagai panglima perang, disepakati dalam satu musyawarah di bulan April, ya kalau nggak salah itu di Beji, disepakati semua. Kemudian dilanjutkan juga musyawarahnya di Cikande, Ciruas sana gitu. Karena rapat ini kan sampai di Terumbu di sana juga, mereka kan ini kan pergerakan Kiai Sebanten ya. Tapi kita pada suri toladan apa yang ada di dalam pergerakan itu. Nah, begitu pelaksanaan tanggal 9 Juli itu, Haji Wasid itu justru orang menganggapnya beliau sebagai raja yang diangkat, yang dinobatkan sebagai raja. Padahal Haji Wasid sendiri menyatakan kepada masyarakat setempat, dia berpidato bahwa Haji Tubagus Ismail itulah atasannya, karena beliau hanya seorang panglima perang gitu. Yang satu langkah lagi Banten waktu itu merdeka dan akan berdiri sendiri. Jadi apalah artinya gitu, kata Tubagus Ismail. Saya juga malah maksudnya begini, Tubagus Ismail memposisikan diri sebagai tangan kanannya Haji Wasid, padahal beliau sudah disepakati diangkat menjadi sultan, sebagai rajanya, pengganti Sultan Banten maksudnya gitu, meneruskan Kesultanan Banten. Tetapi masyarakat di sekitar ketika peristiwa itu terjadi, tersiar kabar di mana-mana bahwa Haji Wasid lah sebagai raja, dinobatkan sebagai raja, dan pajak akan dihapuskan oleh Haji Wasid pada waktu itu. Dan Haji Tubagus Ismail bagaimana? Dia justru mendampingi sebagai tangan kanannya Haji Wasid, teman-teman. Jadi satu suri toladan yang betul. Jadi perjuangan pada masa itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk ambisinya Haji Tubagus Ismail, bukan ambisinya Haji Wasid. Kan Haji Wasid sendiri ngomong ke orang, bukan saya rajanya. Dan dia menceritakan bahwa telah didirikan sebuah negara Islam dan Haji Tubagus Ismail diangkat sebagai raja. Itu Haji Wasid sendiri menyatakan seperti itu kepada masyarakat. Jadi tidak ada kepentingan di situ. Sayangnya memang belum waktunya lah gitu. Banten itu harus merdeka, karena ternyata ada skenario lebih luas lagi. Indonesia harus berdiri. Cuman tadi yang kebetulan itu peristiwa itu terjadinya pada peristiwa apa kesamaannya? Kalau di zaman Khulafaur Rasyidin, nah kita mungkin masih ingat ya, ada peristiwa waktu itu panglima perangnya di eranya Abu Bakar As-Siddiq, itu ya, Khalifah Abu Bakar itu panglima perangnya Khalid bin Walid, yang luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Khalid bin Walid. Tapi begitu Abu Bakar wafat, posisi Khalifah digantikan oleh Umar, justru Khalid bin Walid digantikan posisinya oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Padahal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini saudara sepupunya Umar, Sayyidina Umar. Harusnya kalau misalnya Khalid bin Walid ini masih, maksudnya terbalik saya, Khalid bin Walid ini masih sepupu gitu. Harusnya begitu Umar menjadi khalifah, Khalid bin Walid ini minimal naik lah, bukan turun. Tapi oleh Umar diturunkan jabatannya menjadi wakil panglima perang. Posisi panglimanya diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, ini kesamaan suri toladan yang kita harus renungkan, bahwa peristiwa sejarah itu bukanlah sesuatu yang kebetulan.
Jadi waktu itu sedang mengadakan peperangan di Damaskus ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu sedang di sana. Kemudian ada utusan datang dari Madinah membawa surat dari Khalifah Umar, karena kan memberitakan bahwa Khalifah Abu Bakar wafat digantikan oleh ini. Nah, melaporkanlah kepada Abu Ubaidah. Ini bawa surat, dibaca surat itu, surat apa? Menceritakan bahwa Abu Bakar wafat digantikan oleh sekarang khalifahnya Umar bin Khattab, dan Anda diangkat sebagai panglima perang sementara Khalid bin Walid menjadi wakilnya. Suratnya dibaca, ada surat keputusan khalifah. Surat itu harusnya Abu Ubaidah mendengar begitu kan langsung, senang ya. Wih, gua jadi panglima. Nah, ini diangkat oleh khalifah yang baru. Tetapi enggak, surat itu disembunyikan. Dia tetap berperang bersama Khalid bin Walid sampai menuju satu peristiwa kemenangan yang luar biasa. Setelah beres barulah diserahkan surat itu kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menerima, membaca surat itu. Dilihat tanggalnya. Harusnya ini tanggalnya ini dari Madinah ke sini ini diperkirakan udah dari kemarin-kemarin sudah nyampe lah, minimal 2-3 hari yang lalu. Kenapa ini baru nyampe hari ini? Nah, Abu Ubaidah bilang memang sudah lama surat itu saya terima, saya semuanya, kenapa nggak diserahkan ke saya, kata Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Karena Anda sedang konsentrasi untuk berperang, jadi saya tidak mau konsentrasi Anda terganggu, maka surat itu saya simpan. Sekarang sudah beres baru saya serahkan. Tapi harusnya kamu yang memimpin peperangan ini, sehingga kamu yang dicatat sebagai yang menaklukkan kota ini, dan engkau dicatat sebagai pemimpin yang memenangkan peperangan. Kata Khalid bin Walid, kenapa tidak kemarin kamu serahkan? Harusnya kau. Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nggak penting siapapun yang memimpin, yang dicatat sebagai pemimpin tidak penting. Yang penting bagaimanapun kemenangan dari umat Islam sudah dapat diraih. Jadi yang satu pihak diangkat jadi panglima perang tidak berambisi, yang satu diturunkan juga malah senang. Karena selama ini Khalid bin Walid itu ingin syahid. Syahid itu mati syahid dalam peperangan. Kalau dia jadi panglima dia tidak bisa, harus dia menyelamatkan pasukan. Tapi setelah begitu jadi wakilnya dia harus bisa ada kesempatan untuk mati syahid di medan perang berikutnya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Ternyata Khalid bin Walid meninggalnya bukan di medan perang, sakit, padahal yang diimpi-impikan perang. Sementara itu dulu teman-teman, masih banyak kita kupas dari buku ini. Masih banyak kesempatan lagi, kita ketemu lagi. Itu dulu sambil menunggu sahur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.